ada yang menepuk pundaknya dari belakang dan berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, gua akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang petugas kesehatan di salah satu rumah sakit di Jakarta yang mengalami kejadian mistis. Oh iya, sebelum itu buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari channel ini. Let's go to the story. Mereka memang tak kasat mata, tapi mereka ada di sekitar kita. Tulisan mistis dimulai. Cerita bermula dari seorang pemuda lajang yang bekerja sebagai petugas kesehatan yang bertugas di salah satu rumah sakit di Jakarta. Sebut saja namanya Jali. Nah, si Jali ini jatuh cinta dengan teman satu profesinya yang bernama, kita sebut saja Yuyun. Yuyun adalah wanita yang berparas cantik, berkulit putih, yang mempunyai lesung pipi. Tapi si Yuyun ini adalah wanita yang sangat penakut, terutama dia takut dengan hal-hal yang gaib. Singkat cerita, ketika Jali dan Yuyun pulang dinas sore, mereka pulang dari rumah sakit sekitar jam 10 malam. Karena sampai larut malam, si Yuyun meminta kepada si Jali untuk mengantarkan pulang ke rumahnya. Jali pun mengiyakan permintaan si Yuyun. Siapa yang gak seneng kalau diminta untuk nganterin pulang pujaan hati? Secara Jali ini udah kesemsem banget sama si Yuyun. Jali pikir ini kesempatan bagus untuk dia PDKT sama si Yuyun. Dia emang udah lama banget menunggu hal ini. Hari itu si Yuyun sedang merasa tidak enak badan atau sakit. Tubuhnya panas dingin. Dia merasa mual-mual dan ingin muntah-muntah saat itu. Dia ingin izin pulang, tapi dia bilang, nanggung. Lagi pula dia sudah minta Jali untuk mengantarkannya pulang nanti setelah jam pulang kerja. Jadi sebelum pulang kerja, si Jali itu sempat mengantarkan si Yuyun untuk ke UGD berobat saat itu. Nah, selesainya berobat, mereka pun bergegas untuk pulang. Si Jali mengambil motornya di parkiran dan si Yuyun menunggu di depan jalan. Tak lama kemudian, dengan mengendarai motor Matic model lama miliknya itu, si Jali menghampiri Yuyun dan bilang, "Ayo sayang." Kasihan banget sih calon istri abang," ucap Jali sambil tersenyum. Si Yuyun pun tersipu malu dan berkata, "Apaan sih kamu?" Posisi mereka saat itu berboncengan seperti tukang ojek dan penumpangnya. Jadi jaraknya itu agak berjauhan dan si Yuyun ini hanya berpegangan ke jaketnya si Jali. Ketika di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti sampai 3 kali. Itu karena si Yuyun mulai muntah-muntah. Nah, pas ketiga kalinya, mereka berhenti tepat di depan warung.
Dan mereka pun memutuskan untuk sekalian membeli air mineral. Mungkin untuk sekedar menghilangkan rasa mualnya si Yuyun pada saat itu. Si pemilik warung ini adalah seorang nenek tua yang kira-kira umurnya itu sudah sekitar 70-an. Si nenek ini sempat berbincang dengan si Jali. Si nenek bilang begini, "Mas, itu istrinya lagi hamil muda ya?" Si Jali pun tersipu malu mendengar ucapan si pemilik warung itu. Tapi di sini si Yuyun malah cuek aja. Mungkin dia sedang merasakan perutnya yang mual saat itu. Terus si nenek pun bilang begini, "Ini sudah larut malam loh. Kalau bisa kalian jangan lewat jalan itu." Mungkin yang dimaksud si nenek jalan tempat kejadian perkara itu. Gak jauh dari warung itu, kira-kira jaraknya itu kurang lebih 500 meter. Memang ada TPU atau pemakaman umum yang luasnya itu cukup lumayan. Memang saat itu, si Jali memutuskan untuk memotong jalan lewat pemakaman tersebut. Tentu dengan tujuan agar mereka cepat sampai di tempat tujuan, yaitu di rumah si Yuyun. Ada jalan umum yang membelah pemakaman tersebut. Setiap harinya, kondisi jalan umum tersebut memang sepi. Apalagi kalau di malam hari. Bisa dibilang jarang sekali pengendara motor ataupun mobil melewati jalur tersebut. Lanjut ke cerita. Di sini Jali memang tipe cowok yang suka bercanda. Dia si Jali kalau bercanda itu emang suka keterlaluan, nggak mengenal tempat dan waktu. Nah, di saat melewati jalan umum yang di kanan kirinya itu pemakaman, si Jali pun mulai ngajak si Yuyun untuk bercanda. Akan tetapi candaan si Jali ini nggak wajar. Tentu mungkin dengan maksud agar si Yuyun ini mau memeluk si Jali dengan erat. Si Jali bilang begini, "Yun, lihat deh ke atas, ada Mbak Kun." Alhasil, rencana si Jali berhasil. Dan Yuyun akhirnya memeluk Jali dengan erat. Sambil melambatkan laju perjalanan, dengan sengaja Jali pun terus menyusuri jalan dan melakukan candaannya itu di sepanjang jalan sambil tersenyum-senyum. Di dalam hatinya si Jali bilang begini, "Yes, akhirnya gue berhasil. Duh, bahagianya gue malam ini." Sampai akhirnya tiba-tiba Jali mencium aroma melati yang sangat wangi. Padahal waktu itu dia sedang menggunakan helm full face. Jadi helmnya tertutup tapi dia masih bisa mencium wangi melati tersebut. Jali pun bertanya kepada Yuyun, "Yun, kamu nyium wangi melati enggak?" Yuyun enggak ngomong sepatah kata pun. Dia malah memeluk Jali makin erat sambil menundukkan kepalanya di pundak si Jali. Sesampainya di rumah Yuyun, tiba-tiba si Yuyun menampar Jali dan bilang, "Gila kamu ya, tahu nggak? Tadi pas kamu bilang mau melati, aku sempat nengok ke arah kiri. Aku lihat ada perempuan berdiri pakai gaun merah, rambutnya panjang sampai ke bawah." Jali pun bilang begini, "Seriusan kamu? Kok aku nggak lihat ya?" Jawab Jali sambil cengengesan seakan dia nggak percaya ucapan si Yuyun. "Iya,
Makanya aku diem aja sepanjang jalan tadi. Lain kali aku gak mau lewat situ lagi. Singkat cerita, akhirnya Jali pun pamit pulang ke rumahnya. Saat jalan pulang, Jali pun kembali menggunakan jalur yang sama pada saat dia mengantarkan Yuyun pulang. Jadi si Jali itu lewat jalur yang tadi, yang ada pemakaman kanan kirinya itu. Nekat. Apesnya ketika arah balik di tengah jalan umum yang kiri kanannya itu pemakaman, tiba-tiba wangi melati pun tercium lagi. Tapi sumbernya itu berasal dari belakang motornya. Jali pun seketika merinding saat itu. Dia merasa motornya melaju dengan lambat, seperti ada yang bonceng di belakang motornya. Jali sempat melihat ke arah speedometernya. Pas dia lihat, Jali pun heran. Kok kecepatan motornya 0 km per jam? Padahal dia yakin kalau speedometer motornya itu masih berfungsi. Jali pun berusaha untuk berpikir positif saat itu. Dia mulai menambah kecepatan motornya secara perlahan sampai batas maksimal gas motornya. Tapi laju motornya pun masih lambat dan terasa berat. Dia pun heran dan mulai panik saat itu. Jantungnya berdetak semakin kencang dan keringatnya si Jali itu bercucuran seperti mandi keringat. Sampai akhirnya ada yang menepuk pundaknya dari belakang dan berkata, "Mas, mau kemana? Sini mampir." Jali pun terkejut sampai-sampai dia terjatuh di sisi kanan jalan. Untungnya saat itu dia menggunakan helm. Kepalanya terbentur, tapi oke lah, masih aman. Jali berusaha untuk bangun sambil berpegangan ke sebuah batu. Yang ternyata batu itu adalah batu nisan. Sontak, Jali pun langsung bangun mendirikan motornya dan mencoba untuk menghidupkan kembali motornya. Karena rasa panik dan ketakutan yang begitu luar biasa, Jali lupa kalau aki motornya itu udah rusak. Sementara itu sosok Mbak pun masih berdiri berjarak agak jauh, tertawa menyeramkan di belakang sambil berkata, "Mas, tunggu aku." Berkali-kali Jali menghidupkan motornya sambil menoleh ke arah belakang untuk memastikan apakah sosok tersebut mendekati dia atau tidak. Tapi motornya pun tak kunjung hidup. Akhirnya dia baru ingat, oh iya, kalau aki motornya itu udah rusak. Secara motornya Jali itu matic, jadi kalian tahu kan, kalau mau menghidupkan motor matic yang akinya udah soak atau nggak berfungsi itu, harus di standar 2 dulu, terus disela sampai hidup. Kalian bisa bayangin ya, kalau kalian itu ada di kondisinya si Jali. Lanjut ke cerita. Dengan panik yang diselimuti rasa takut, Jali pun mulai menghidupkan motornya sambil mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim." Alhamdulillahnya motornya pun hidup lagi. Jali langsung bergegas naik motor dan mengembalikan posisi standarnya tadi ke semula. Dia langsung jalan dengan kecepatan penuh tanpa basa-basi lagi. Oke, buat teman-teman yang memiliki tulisan mistis, kalian bisa share cerita mistis kalian ke email kami
ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram Tulisan Mistis, ada di deskripsi juga. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tulisan Mistis.